Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmah. NIM saya 12140300090. Kelas Manajemen Dakwah 4B. Next. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys in the block. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu administrasi dakwah. Baik, administrasi dakwah adalah pengelolaan administrasi, pengorganisasian dan pengendalian kegiatan dakwah. Administrasi dakwah meliputi pengelolaan administrasi seperti pengumpulan dan pengelolaan data jamaah, pengelolaan keuangan dakwah, pelaporan keuangan dan pengelolaan surat menyurat. Organisasi meliputi menyusun rencana kegiatan, menyiapkan tempat kegiatan dan menyiapkan bahan dakwah. Pengawasan meliputi pemantauan dan evaluasi kegiatan dakwah serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. Tujuan administrasi dakwah adalah untuk memudahkan pengelola dakwah dalam mengelola kegiatan dakwah agar dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang diinginkan pun dapat tercapai. Administrasi dakwah harus memiliki prosedur yang jelas dan baku untuk pengumpulan data, pengelolaan data, dan penyimpanan data. Selain itu, dai yang mumpuni dan terlatih untuk memimpin kegiatan dakwah juga harus dilibatkan dalam manajemen dakwah. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, administrasi dakwah dapat dilakukan oleh beberapa individu ataupun kelompok yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan dakwah. Administrasi dakwah juga dapat didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi dakwah, website dakwah, dan media sosial dakwah. Dengan melakukan manajemen dakwah dengan baik, pengelola dakwah dapat memastikan bahwa kegiatan dakwah dilakukan secara efektif dan efisien serta tujuan yang diinginkan pun tercapai. Selanjutnya masuk ke dalam materi, yaitu peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Administrasi dakwah meliputi pemindahan administrasi, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan dakwah. Ada 4. Yang pertama ada membuat jadwal dakwah yang terstruktur dan sistematis. Penyelenggara dakwah hendaknya menyusun rencana dakwah yang terstruktur dan sistematis agar kegiatan dakwah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Rencana dakwah harus mencakup tujuan dakwah, program dakwah, anggaran, rencana pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua ada mengelola keuangan dakwah dengan baik. Untuk memastikan penggunaan dana dakwah secara tepat dan efisien, administrasi dakwah harus mengadopsi dan mengikuti prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dakwah. Yang ketiga ada kelola informasi dakwah dengan benar, sehingga dapat memudahkan pengambilan keputusan dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan dakwah. Administrasi dakwah juga harus menetapkan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data dakwah. Yang terakhir, keempat, yaitu ada optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan dakwah sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses pengelolaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan dakwah. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mempermudah pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi dakwah. Baik, untuk menjalankan peran manajemen dakwah dengan baik dapat meningkatkan efektivitas manajemen dakwah, memungkinkan kegiatan dakwah dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta tujuan yang diinginkan pun dapat tercapai. Materi yang kedua ada format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Bentuk pemerintahan dakwah harus terus disesuaikan dan diperbaharui dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang terus berkembang. Ada 5. Yang pertama ada penggunaan teknologi informasi seperti pembuatan aplikasi dakwah, website dakwah, dan media dakwah.
Hal ini mempercepat dan mempermudah proses pengelolaan, pengorganisasian, dan pemantauan kegiatan dakwah. Aplikasi dakwah dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi masyarakat, mengatur rencana aksi, memfasilitasi penggalangan dana, dan pelaporan keuangan. Website dakwah dapat digunakan untuk memposting informasi tentang kegiatan dakwah, mengelola pendaftaran kegiatan, dan memfasilitasi komunikasi antara pengurus dakwah dan masyarakat. Terus yang selanjutnya ada media sosial dapat digunakan untuk memperluas jangkauan dakwah, memposting informasi tentang dakwah, dan terlibat dengan komunitas. Yang kedua ada pengoptimalan media. Media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan dakwah, menyampaikan pesan dakwah, dan meningkatkan jangkauan dakwah. Penggunaan media massa dapat meningkatkan efektivitas dakwah dalam menyampaikan peran kepada masyarakat luas. Yang ketiga ada penerapan sistem manajemen yang terstruktur dan terintegrasi. Sistem manajemen yang terstruktur dan terintegrasi dapat membantu manajemen dakwah mengelola kegiatan dakwah secara lebih efektif dan efisien. Sistem manajemen terpadu dapat mencakup program administrasi, keuangan, dan dakwah. Sistem manajemen terstruktur harus memiliki prosedur yang jelas dan standar untuk pengumpulan data, pemrosesan data, dan penyimpanan data. Yang keempat ada pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan. Lembaga pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas manajemen dakwah dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Institusi pendidikan dapat menawarkan pelatihan dalam manajemen keuangan, manajemen program, manajemen administrasi, dan teknologi informasi. Yang kelima ada penerapan prinsip-prinsip good governance. Administrasi dakwah harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam mengelola kegiatan dakwah. Prinsip tata kelola yang baik dapat membantu manajemen dakwah membangun kepercayaan masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan menjalankan bentuk manajemen dakwah modern, manajemen dakwah dapat lebih efisiensi dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, manajemen dakwah juga dapat memudahkan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan dakwah untuk lebih meningkatkan efektivitas dakwah. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.